الحمد لله الذي هدى الناس إلى حياة طيبة في الدنيا والآخرة بالشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Wa-qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepada Nabi. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Karena pada hakikatnya ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu saat beliau SAW berbincang, berkumpul dengan para sahabat. Nabi bersabda, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Para sahabat terheran-heran, "Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara? Kami bersamamu senantiasa, berjuang bersamamu senantiasa di sampingmu." Kata Nabi SAW, kalian adalah sahabat-sahabat. Saudara-saudaraku adalah yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Kalau Nabi SAW, "Tuba liman ra'ani fa'amana bi, thumma tuba liman lam yarani fa'amana bi." Beruntung orang yang melihat aku kemudian dia beriman kepadaku. Tapi lebih beruntung orang tidak pernah melihat aku, dia beriman kepadaku. Inilah kira-kira manfaat daripada memperingati Maulid Nabi setiap tahun, bahkan sesering mungkin. Qala Rasulullah SAW, "Inna bu'ithtu liutammima makarimat akhlaq." Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tugas utama semua Nabi, 124 Nabi, di dalamnya ada 313 Rasul, visinya sama, untuk menyampaikan kepada manusia, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Namun bagi Nabi Muhammad ada satu kewajiban tambahan untuk memperbaiki akhlak. Akhlak adalah attitude, akhlak adalah perilaku. Secara orientatif, akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanah. Kemudian secara kualitatif, akhlak pun ada 3. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa-biasa saja. Akhlakul sayyi'ah, akhlak yang buruk. Nabi SAW mencontohkan kepada kita bahwa akhlak beliau kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada alam, hewan dan tanaman adalah akhlak yang terbaik, akhlakul karimah.
berzina, tidak pernah berkhianat, maksum, tidak ada dosa. Tapi sholat beliau di samping sholat-sholat yang wajib, sholat sunnah, qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kakinya. Beliau adalah sosok yang maksum, tidak ada dosa. Tapi istighfar 100 kali satu hari, bukan sekedar astaghfirullahaladzim, tapi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masya Allah, Siti Aisyah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, engkau adalah sosok yang maksum, engkau adalah dijamin masuk surga. Kenapa pula engkau sholat sampai bengkak-bengkak kakimu, beristighfar selingan panjang sampai 100 kali satu hari? Apa kata Nabi? Tidakkah aku bersyukur kepada Allah atas derajat yang begitu mulia yang dilimpahkan kepada? Masya Allah, inilah akhlakul karimah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak kepada sesama manusia. Beliau tidak pernah punya rasa benci, rasa dendam kepada musuh-musuhnya sekalipun. Pernah suatu saat beliau di Taif ketika berdakwah di sana, dilempari batu beliau, berdarah tangan kakinya. Jibril alaihissalam yang senantiasa mendampingi beliau berbisik kepada beliau, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta mereka diazab. Sebagaimana para nabi sebelummu, ketika umatnya berdurhaka, mereka minta umatnya diazab. Nabi mengangkat tangan, namun bukan minta azab. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku. Berikan maaf kepada mereka. Mereka melempari aku dengan batu karena mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu. Ini salah satu akhlak Rasulullah kepada umatnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menginformasikan hal ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada seorang rasul dari bangsamu sendiri, yaitu bangsa manusia, bukan bangsa malaikat, bukan bangsa jin, yang sangat cinta kasih kepada umatnya. Dia merasa berat kalau umatnya menderita, dan dia menginginkan umatnya bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, syafaat yang dimiliki beliau adalah bukti dari cinta kasih sayang beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun fad'a biha fastajib." Semua nabi punya doa pamungkas, dan mereka telah menyampaikannya kepada Allah, doa-doa itu, dan Allah telah mengabulkannya. Wa ja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Tapi aku simpan doa pamungkasku untuk menjadikan syafaat pada hari kiamat. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat, semua manusia berlari-lari mengejar para nabi, minta syafaat, minta pertolongan. Mereka mengatakan, kami tidak diberi syafaat, izin memberi syafaat. Silakan datang kepada Nabi Muhammad, karena hanya beliau yang diberi izin untuk memberi syafaat kepada manusia. Masya Allah, subhanallah. Inilah kira-kira sosok beliau yang harus kita teladani, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada keteladanan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi mereka yang menginginkan bertemu Allah nanti pada hari kiamat, bagi mereka yang ingin bahagia pada hari kiamat, maka ikutilah, tirulah, teladanilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawah
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا